Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, seperti yang sudah disinggung di video sebelumnya, video kali ini akan membahas materi lain tentang geometri juga, tapi kali ini akan bahas tentang bangun ruang atau dimensi tiganya. Jadi kalau sebelumnya bangun data, sekarang kita bahas bangun ruang. Sebelum itu jangan lupa untuk tonton dulu video-video sebelumnya. Kalau teman-teman mau cari materi-materi lainnya, jangan lupa di like dan jangan lupa untuk subscribe channel Dinar All in One ini. Juga nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal diupload di channel ini. Oke, supaya nggak terlalu berlama-lama gitu ya, kita langsung aja masuk ke materi kita hari ini, yaitu geometri dimensi 3. Oke, sebelumnya dimensi 3 ini sebenarnya yang dimaksud adalah si bangun ruang itu ya. Oke, mungkin aku nggak akan bosan-bosan mengingatkan kalau geometri itu sebenarnya hierarkinya atau urutannya bisa dibentuk dari titik. Gabungan titik akan membentuk garis. Nah, garis bisa membentuk sudut. Sudut-sudut akan membentuk bidang. Nah, gabungan bidang akan bisa membentuk ruang. Kemarin kita bahas tentang bidang datar di video sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang ruang, yaitu si bangun ruang atau dimensi 3. Bangun ruang itu termasuk ke dimensi 3 karena dimensi 3 itu maksudnya 3 dimensi ya. Jadi dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Kalau bidang itu dimensi 2, punya panjang dan lebar aja. Seperti itu. Kita langsung masuk ke cakupan materi kita hari ini, di video kali ini. Kita akan bahas satu persatu volume dan luas permukaan macam-macam bangun ruang. Jadi bangun ruang itu ada macam-macam, seperti bangun datar kan juga macam-macam ya. Bangun ruang juga macam-macam dan kita akan bahas satu persatu. Kalau di bangun datar itu kita punya luas dan keliling. Kalau di bangun ruang kita punya volume dan luas permukaan. Nah, selain itu kita akan bahas juga tentang jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Tentunya poin kedua dan keempat ini dalam konteks bangun ruang ya. Seperti yang teman-teman pelajari di kelas 12, mungkin teman-teman belajar tentang kubus gitu ya. Kita diminta untuk mencari jarak dari satu titik ke titik lainnya dalam kubus. Nah, kita bisa pakai teori dasar yang nanti akan kita bahas. Oke? Kita masuk ke jenis-jenis bangun ruang terlebih dahulu. Di mana bangun ruang itu terdiri dari dua. Ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Seperti namanya, sisi datar itu maksudnya bangun 3 dimensi yang sisinya bentuknya mendatar. Seperti balok, kubus, prisma, dan limas. Kalau sisi lengkung itu yang sisi-sisinya melengkung ya dong, seperti namanya sisi lengkung, seperti bola, tabung, dan kerucut. Nah, kemudian kita akan coba nih ya, bahas satu persatu masing-masing bangun ruang, entah itu volumenya, luas permukaannya, dan juga karakteristik-karakteristik yang mereka miliki untuk masing-masing bangun ruang. Yang pertama adalah kubus. Mungkin ini bangun ruang yang sangat familiar dengan kita semua ya. Kubus ini merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk sama panjang, 8 titik sudut, 4 buah diagonal ruang, dan 6 buah bidang diagonal. Mungkin aku tidak akan bahas secara detail seluruhnya, tapi yang namanya sisi itu yang depan, samping, kanan, kiri, belakang, atas, bawah itu sisi. 12 rusuk sama panjang. Rusuk itu yang garis-garis ini, EF, FG, GH, HE, AB, BC, CD, DA, dan ada yang namanya rusuk tegak. Rusuk tegak itu rusuk-rusuk yang tegak lurus terhadap alas. Jadi AE, BF, CG, DH itu rusuk tegak. Titik sudut itu A, B, C, D, E, F, G, H itu titik sudut. Oke. Kemudian kita akan masuk ke volumenya dan luas permukaan. L di sini stands for luas permukaan ya. Luas permukaan. Nah, luas permukaan itu artinya semua sisi dari bidang ruang itu, bangun ruang itu kita tambahkan. Sisi kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah kita jumlahkan menjadi luas permukaan. Nah, karena di sini luas permukaan kubus itu semuanya adalah bentuknya persegi, maka kita cari 6 kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi ini adalah luas persegi dan perseginya ada 6. Jadi 6 kali sisi. Untuk volume, sisi kali sisi kali sisi gitu. Jadi yang panjang kali lebar kali tingginya itu adalah rumus volume kubus. Mungkin di sini aku tambahkan sedikit aja informasi tentang diagonal ruang. Kalau di video sebelumnya teman-teman nonton, ada yang namanya diagonal bidang. Diagonal bidang itu merupakan
garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak saling berdekatan. Diagonal ruang pun sama, menghubungkan dua titik sudut yang tidak saling berdekatan dan berbeda bidang gitu. Jadi misalnya A ke G itu diagonal ruang. Kemudian B ke H itu juga diagonal ruang. C ke E itu juga diagonal ruang dan seterusnya. Oke. Kemudian kita masuk ke bangun ruang yang kedua yaitu balok. Jadi balok itu temannya si kubus gitu ya. Tapi kalau balok punya sisi yang bentuknya persegi panjang. Jadi 4 sisinya bentuknya persegi panjang, 2 sisinya juga persegi panjang tapi ukurannya beda gitu ya. 12 rusuk dengan ukuran yang sama panjang, sebenarnya nggak sama panjang ya. Kalau sama panjang nanti semuanya jadi kubus, jadi 12 rusuk aja. Kemudian 8 titik sudut dan 4 buah diagonal ruang, 6 buah bidang diagonal. Kita masuk ke luas permukaannya. Luas permukaannya 2 kali PL tambah LT tambah PT. Jadi PL itu untuk yang bawah dan atas, jadi 2 kali. LT itu untuk yang kanan dan kiri, jadi 2 kali. PT itu untuk yang depan dan belakang, jadi PL itu adalah atas dan bawah. LT itu adalah kanan dan kiri. PT itu depan dan belakang. Sementara untuk volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Mungkin gak banyak yang bisa aku jelasin di balok ini. Kita langsung lanjut ke yang berikutnya yaitu tabung. Nah, tabung ini merupakan salah satu bangun ruang yang sering juga dipakai untuk aplikasi soal-soal lainnya. Misalnya ada soal cerita yang menghubungkan dengan bangun ruang tabung. Jadi, aku harap teman-teman bisa pahami dulu basic dari tabung, supaya nanti bentuk soalnya kayak gimana pun tetap ngerti gitu ya. Tabung itu sebenarnya merupakan bangun ruang yang memiliki 3 sisi. Jadi sisi atas, sisi bawah, dan selimut gitu. Nah, sisi alas dan tutupnya itu bentuknya lingkaran yang sama besar gitu ya. Kemudian satu sisi berupa selimut lingkaran. Jadi kalau misalnya bangun ruang ini kita ubah, kita pecah, kita buka gitu ya, jadi jaring-jaring. Kita ingat kita punya jaring-jaring. Misalnya ini tutupnya, kemudian ini adalah selimutnya. Maka ini alas, ini tutup. Nah, selimutnya itu, ini selimutnya ya. Selimutnya itu berbentuk persegi panjang, dimana panjangnya itu adalah keliling. Mungkin aku gambarin di sini ya. Ini. Nah, panjang dari selimutnya itu adalah keliling lingkaran. Dan lebar dari selimutnya itu adalah tinggi tabung. Seperti itu. Jadi untuk luas permukaannya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya ini keliling lingkaran, yaitu si panjang persegi panjangnya, panjang selimutnya gitu ya. Untuk volumenya, sebenarnya volume itu untuk bangun apapun, volume itu bisa didapat dari luas alas kali tinggi. Untuk prisma ya. Jadi volumenya itu luas alas kali tinggi. Karena luas alas lingkaran, maka PR kuadrat dikali tinggi. Tingginya ini tinggi tabung. Seperti itu. Oke, mungkin untuk tabung juga nggak banyak yang bisa aku jelaskan. Kita masuk ke kerucut. Nah, sebenarnya kerucut ini merupakan bidang bangun ruang yang limas, tapi limas sisi lengkung gitu ya. Nah, kerucut ini memiliki 2 sisi, di mana satu sisi berbentuk lingkaran, yaitu alasnya, dan satu sisi lainnya berupa sisi lengkung, yaitu sisi selimut, seperti tadi si lingkaran. Nah, punya satu titik sudut itu cuma satu yang di atas. Kalau titik puncak ya, memiliki satu rusuk. Gitu. Rusuknya itu yang keliling dari lingkarannya. Seperti itu. Kemudian, untuk rumus-rumusnya, di mana kita bisa mencari luas permukaan dari kerucut ini, PR kuadrat, ini si alas, ditambah PRS. PRS ini adalah selimut kerucut. Jadi selimut kerucut itu rumusnya apa? P kali R kali S. Untuk volume, kita bisa pakai 1/3 PR kuadrat. Jadi sebenarnya kerucut ini adalah bentuk dari 1/3-nya tabung.
Kalau misalnya mau dibayangkan mungkin sulit. Sepertiga tabung itu seperti apa sih maksudnya? Tapi sebenarnya kursus itu sepertiga tabung. Kalau kita udah pakai transformasi bentuk gitu ya. Oke, jadi makanya rumus volume juga sepertiga volume tabung. PR kuadratnya dikali sepertiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke bola. Nah, bola ini ya teman-teman bisa lihat bentuk nyatanya di kehidupan sehari-hari. Punya satu sisi, sekelilingnya itu ya sisinya, punya satu lusuk, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki jari-jari yang tak terhingga dan sama panjang. Rumus luas bola 4 PR kuadrat, ini luas permukaannya. Permukaan untuk volumenya 4/3 PR pangkat 3. Jadi diingat 4/3 PR pangkat 3 ya, jangan PR pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk ke limas. Nah, jadi limas itu merupakan bangun 3 dimensi yang terdiri atas alas yang berbentuk segi N dan sisi tegaknya berupa segitiga. Nah, jadi di sini ada ini limas segitiga, ini limas segitiga ya. Limas segitiga, ini limas persegi, limas segi 4, ini limas segi 5, ini limas segi 6. Nah, jadi limas itu bisa dinyatakan dalam limas segi N. Nah, kemudian sisi tegaknya itu bentuknya segitiga. Jadi mungkin aku ralat tadi, berarti kerucut itu sesuai dengan definisi limas tidak bisa disebut dengan limas persegi, limas lingkaran ya, nggak bisa. Jadi limas di sini seginya segi N. Ya, kalau lingkaran itu kan bukan segi N. Jadi tidak bisa digolongkan terhadap limas. Kemudian untuk luasnya, karena di sini macam-macam, ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan bisa segi-segi lainnya. Luasnya itu cukup tambahkan luas alas dengan luas selubung limas. Jadi selubung limas itu yang kanan, kiri, depan, belakang. Pokoknya semua sisi-sisi yang berdirinya itu dijumlahkan, namanya luas selubung limas. Dan volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi itu merupakan rumus dari volume limas. Apapun bentuk luas alasnya disesuaikan. Kalau dia limas segitiga, berarti luas alasnya cari luas alas segitiga. Kalau luas alasnya persegi 6, segi 6, berarti cari luas alas segi 6 itu berapa? Kali tinggi, kemudian jangan lupa dikali dengan sepertiganya. Nah, teman limas ada yang namanya prisma. Bangun 3 dimensi yang berbentuk bentuk tutup dan alasnya kongruen. Kongruen ini sama besar persis. Nah, jadi sebenarnya balok dan persegi itu tergolong ke dalam prisma karena tutup dan alasnya kongruen. Kalau balok, tutup dan alasnya itu persegi panjang. Kalau kubus, tutup dan alasnya itu persegi. Jadi biasa digolongkan sebagai prisma juga. Ini berarti ini prisma segitiga, ini balok, ya, ini kubus. Nah, tabung itu juga tergolong ke dalam prisma karena tutup dan alasnya sama, gitu ya, sama-sama kongruen. Ini limas. Bisa kita sebut sebagai limas segi 4 aja atau jajar prisma segi 4 aja atau bisa juga jajar genjang. Nah, ini prisma segi 5 kayak gitu. Untuk rumus luas dan volumenya, rumus luasnya keliling kali tinggi tambah 2 kali luas alas. Jadi 2 kali luas alas itu adalah untuk alas tambah tutupnya. Nah, keliling alas kali tinggi itu untuk mencari sisi-sisi yang menyelimuti atau selubungnya gitu ya, sorry. Wait. Sisi-sisi, sebentar ya. Aku share screen ulang. Sisi yang menyelimutinya gitu. Jadi itu adalah rumus dari si prisma. Wait, aku share screen lagi. Ini rumus prisma. Maaf ya teman-teman, pencet. Ya, kalau gitu sudah kita tahu luas permukaannya. Sekarang volumenya. Volume itu bisa dapat dari luas alas kali tinggi. Jadi sebenarnya balok dan kubus itu, yang tadi balok dan kubus sudah kita bahas masing-masing, volume itu luas alas kali tinggi. Cuma luas alasnya balok kan P kali L. Jadi rumus volumenya P kali L kali T. Nah, kalau kubus, rumus luas alasnya kan sisi kali sisi. Tingginya juga sisi, berarti rumus volume kubus itu sisi pangkat 3. Jadi sebenarnya
karena balok dan kubus itu tergolong ke dalam prisma, bisa juga pakai rumus luas alas kali tinggi. Cuma notasinya aja yang bikin kita kadang bingung, padahal mah sebenarnya sama aja. Oke, sekarang kita masuk ke jarak antar dua titik. Nah, antar dua titik itu bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tapi syaratnya kita tarik garis dulu gitu ya, antar dua titik tersebut supaya kebayang. Seperti misalnya ini, kalau misalnya kita diminta untuk mencari jarak dari titik P ke titik A, berarti kita bisa tinjau segitiga ini, segitiga APE. Karena ini bentuknya adalah sudut 90 derajat, kita bisa terapkan teorema Pythagoras. Mungkin di sini nggak akan aku bahas secara numerikalnya, secara angkanya, tapi konsepnya seperti itu. Untuk jarak titik ke titik seperti itu, jadi perhitungannya bisa kita terapkan pakai teorema Pythagoras biasa. Ini kalau dalam kubus, dan bentuk bidang lainnya pun sama seperti itu juga. Untuk jarak titik ke garis, kita tarik garis dari titik ke garis yang mau kita cari, tapi harus tegak lurus. Jadi misalnya kita mau cari jarak dari titik A ke garis BC. Tarik garis A ke garis BC yang tegak lurus, yaitu AD. Nanti baru kita bisa pakai bantuan segitiga seperti ini, gitu ya. Nah, caranya sebenarnya diperoleh dengan memproyeksikan titik A sedemikian sehingga garis AD itu tegak lurus sama garis BC. Nah, terakhir nih, jarak titik ke bidang itu sebenarnya jarak yang dicari dari sebuah titik ke bidang. Bidang itu adalah segi sekian ya, segi N. Di sini misalnya bidang alfa. Jadi untuk mencari jarak titik ke bidang, jarak titik P ke bidang alfa, itu bisa dicari dengan menarik garis dari titik P ke bidang alfa yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Jadi ini harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, dia tidak valid sebagai jarak. Gitu, oke? Mungkin untuk bangun ruang, sebenarnya itu aja teori-teori dasarnya. Jadi mungkin aku stop share dulu. Teman-teman boleh banget nih tadi sifat-sifat dan karakteristik yang udah aku sebutkan ditonton ulang dan dibaca gitu ya. Maksudnya dihafalkan juga kalau bisa. Dan jangan lupa untuk rumus-rumusnya coba dipakai ke soal-soal supaya bisa benar-benar diimplementasikan. Nah, video berikutnya kita akan coba implementasikan rumus-rumus tersebut untuk mengerjakan soal-soal bangun ruang. Yang pastinya soalnya itu variatif dan bisa juga berupa kombinasi antara beberapa teori yang sudah kita pelajari. Jadi, jangan lupa untuk stay tune. Jangan lupa tonton video berikutnya supaya bisa ngerjain soal-soal bangun ruang. Sampai bertemu di video selanjutnya.